adik-adik, bertemu kembali dengan Lose Yani di ibadah sekolah minggu online GKA Nirwana Eksekutif. Gimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Lose berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tidak boleh ada yang sakit. Nah, puji Tuhan ya adik-adik, kita masih boleh beribadah meskipun masih online. Lose ibadah sendiri di rumah, adik-adik ibadah sendiri di rumah, mama, papa, oma, opa, semuanya ibadah dari rumah. Gak apa-apa ya adik-adik. Yang penting kesiapan hati kita, kesiapan diri kita harus sama seperti kalau kita ibadah di gereja. Nah sekarang ayo kita sama-sama cek kesiapan diri kita. Coba dilihat apa sudah siap Alkitabnya. Kalau belum, ayo kita buruan cari. Kita buruan ambil ya. Kedua, apakah sudah pakai baju yang baik? Sudah pakai baju yang rapi? Karena kita mau beribadah kepada Tuhan, harus pakai baju yang baik ya. Kemudian yang ketiga, duduk yang rapi dan tidak boleh ada makanan dan minuman. Karena sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu pujian dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, keren banget adik-adik. Meskipun masih lagu pertama, tapi semuanya sudah semangat ya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa ya. Kita mau mohon pimpinan dari Tuhan supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dari malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan ini boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi sebelum kita lanjut lagu kedua, langsung mau tanya dulu nih. Kapan hari adik-adik tahu nggak kalau ada wacana bahwa sekolah akan dibuka? Kita akan bisa belajar lagi di sekolah. Senang ya, semangat ya, excited kita pasti kalau kita mau ketemu teman-teman dan guru-guru di sekolah. Tapi sayangnya
wacana tersebut harus ditunda lagi adik-adik. Kita sekarang sekolahnya kembali online, kembali via Zoom. Nah, sekolah via Zoom tentunya bukanlah hal yang mudah ya adik-adik. Adik-adik pasti semuanya setuju. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Misalnya koneksi internetnya bagus, koneksi internet lagi nggak bagus, atau kita kesulitan untuk mengerti materi yang guru-guru kita ajarkan, atau kita berebut memberi jawaban kepada pertanyaan guru. Nah, beberapa hal tersebut tentunya membuat kita seringkali marah ya adik-adik. Marah, bisa kecewa, bisa sebel sama teman-teman kita, sebel sama guru-guru kita, kok nggak dengar gitu, mungkin begitu ya adik-adik. Dan hingga akhirnya bisa membuat kita malas sekolah, membuat kita mutung sama teman-teman, sama guru-guru kita. Kita udahlah mah, seharilah kita nggak usah sekolah, saya capek, aku jenuh sekolah online, seperti itu mungkin ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita mengalami kesulitan, kita harus berpegang pada firman Tuhan adik-adik. Kenapa kita harus berpegang firman Tuhan? Supaya kita menjadi anak-anak yang berbeda. Kita mau tampil beda adik-adik dengan menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang tidak mudah marah, menjadi anak-anak yang rajin, penuh semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mau menyanyikan lagu kedua berjudul Berani Tampil Beda. Kita mau berani tampil beda untuk Tuhan. Nyanyikan dengan semangat ya. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan menyanyikan satu lagu pujian. Firman Tuhan mendengar.
Halo adik-adik semua, tentu masih semangat ya. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, tadi Lausu percaya nih, pasti tadi teman-teman adik-adik semua udah semangat sekali memuji Tuhan. Dan sekarang Lausu Yonatan mau ajak kita untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Lausu juga mau ajak kita untuk boleh bermain bersama-sama nih, terlebih dahulu ya. Permainannya mudah banget nih, simple banget adik-adik. Pasti semuanya bisa melakukannya. Judul permainannya kita hari ini adalah benar dan salah. Nah, benar dan salah. Jadi nanti Lausu akan menyebutkan satu pernyataan dan adik-adik di rumah bisa langsung memutuskan nih, apakah pernyataan yang tadi Lausu katakan itu benar atau salah ternyata gitu ya. Nah, nanti Lausu akan memberi waktu 3 detik untuk adik-adik boleh menjawabnya, benar atau salah. Nah, mudah ya, gampang ya. Contoh nih ya, contoh. Lausu memberi pernyataan, datang ke sekolah minggu untuk beribadah itu penting. Nah, nanti adik-adik bisa jawab selama 3 detik. 3, 2, 1, 0 gitu. Nah, mudah ya. Nanti jawabannya kalau tadi kan berarti benar. Nah, gitu. Kita mulai adik-adik ya. Lausu akan memberikan, udah mempersiapkan nih 4 pernyataan yang bisa adik-adik jawab. Pernyataan pertama, siap-siap nih ya. Kita boleh mengambil kue walaupun orang tua kita sudah mengatakan tidak. Nah, benar atau salah? 3, 2, 1, 0. Salah, bener ya? Jadi, salah atau bener nih? Salah gitu ya. Nah, kita tidak boleh melawan orang tua kita tentunya nih adik-adik ya. Mudah ya, gampang ya. Kita langsung lanjut nih, yang lebih sulit nih. Pernyataan kedua, penting untuk menghafalkan firman Tuhan. Benar atau salah? 3, 2, 1, 0. Jawabannya benar. Nah, menghafalkan firman Tuhan itu pasti sangat penting ya adik-adik semua ya. Oke, lanjut dulu nih. Pernyataan ketiga, pasti bisa nih semua nih ya. Allah tidak mendengarkan aku jika aku berdoa. Benar atau salah? 3, 2, 1, 0. Salah ya adik-adik ya. Tuhan Yesus tentu selalu mendengarkan dan menjawab doa kita semua nih. Jadi kita nggak boleh lupa ya adik-adik ya, untuk selalu boleh berdoa kepada Tuhan. Nggak hanya berdoa meminta sesuatu loh sama Tuhan, tapi kita juga bisa macam-macam mengucap syukur, mendoakan orang lain. Banyak adik-adik yang bisa kita doakan. Oke? Pernyataan terakhir dari Lausu, siap-siap ya. Kita harus mengasihi dan menghormati orang tua kita. Benar atau salah? 3, 2, 1, 0. Jawabannya benar. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua kita. Sudah selesai nih adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah menjawab nih benar atau salah untuk 4 pernyataan yang Lausu udah sampaikan tadi. Nah, kalau kalian sendiri lebih banyak jawabnya sesuai atau enggak nih sama yang Lausu tadi? Pasti, Lausu percaya nih ya, pasti banyak nih yang sesuai. Nah, adik-adik, kita tahu nih apa yang asli dan apa yang palsu, apa yang benar dan apa yang salah. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu nih hal tersebut? Jawabannya adalah tentu dari mempelajari apa? Firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena firman Tuhan adalah senjata kita untuk melawan godaan. Dan kita bisa tahu nih apa yang benar dan salah melalui firman Tuhan. Nah, hari ini mari kita mempelajari bagaimana Tuhan Yesus menggunakan firman Allah ketika Ia yang dicobai. Dan tidak sampai di situ aja nih, kita juga akan belajar apa aja sih yang harus kita lakukan jika kita sendiri adik-adik yang dicobai. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama pada hari Minggu ini ya Tuhan, boleh tetap beribadah, datang ke sekolah minggu melalui virtual online. Dan kiranya Tuhan, kami juga telah memuji Tuhan dengan riang gembira untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau boleh pimpin jalannya firman ini, agar kami juga boleh duduk diam dan mendengarkan firman yang boleh disampaikan. Kiranya Tuhan, firman ini boleh berkenan dan firman ini boleh menjadi suatu firman Tuhan yang boleh masuk ke dalam diri setiap dari hati kami, dan kami boleh bersama-sama semakin belajar akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, hari ini Lausu akan ajak kita untuk boleh membuka firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 4 ayat 1-11. Dengan judul perikop adalah pencobaan di padang gurun. Nah, tapi siapa yang dicobai? Nah, benar, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
Nah, tapi sebelumnya ya, lebih mudah dipahami, biar lebih mudah dipahami, Lause akan bercerita sambil kita akan melihat ilustrasi berikut adik-adik semua. Baik, ceritanya dimulai ketika Yesus sudah dewasa, kira-kira berumur 30 tahun. Ia sudah dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan hampir siap melakukan semua tugasnya di mana Allah sudah mengutus Yesus untuk melakukan hal itu. Tetapi sebelum Tuhan Yesus memulai untuk memanggil para murid-muridnya, lalu berkhotbah, menyembuhkan, mengampuni, dan melakukan mujizat-mujizat, Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dia boleh mempersiapkan dirinya menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, adik-adik, Yesus berada di tempat padang pasir dan sepi selama 40 hari 40 malam. Dan selama itu juga Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan makanan sama sekali loh adik-adik. Nah, menurut kalian nih sebelumnya, seperti apa sih tubuh Tuhan Yesus sesudah 40 hari itu? Nah, tentu aja ya, menjadi sangat lapar dan sangat lemah di badannya, karena nggak ada makanan, nggak makan, berpuasa. Nah, iblis juga tahu bahwa Tuhan Yesus tengah sendirian di padang pasir itu. Dan ia tahu bahwa anak Allah itu juga tahu nih ya, seperti kita, sedang dalam kondisi lapar dan lemah tubuh. Iblis tahu bahwa inilah kesempatan yang tepat untuk boleh mencobai Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus melakukan dosa, berbuat dosa. Iblis pun datang nih dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Dan tentu aja, Yesus dapat membuat batu menjadi roti dong ya adik-adik ya. Bagaimanapun, dialah yang menciptakan batu itu, tetapi ia tidak akan melakukan apa yang menyenangkan dirinya sendiri atau menyenangkan iblis. Jadi Tuhan Yesus menjawab kemudian, iblis dengan mengambil perkataan dari firman Tuhan tentunya ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Tuhan Yesus percaya kepada Allah untuk setiap hal yang ia perlukan ya adik-adik. Ia tahu bahwa mentaati Allah lebih penting daripada hanya sekedar makanan atau tadi roti itu adik-adik ya. Berikutnya, iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah di Yerusalem. Nah, iblis berkata nih kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, sampai sini kita bisa menyadari juga adik-adik, bukankah iblis itu pintar? Iya, iblis ya, juga menggunakan firman Tuhan, tetapi apa bedanya sama kita nih? Iblis menggunakan firman Tuhan untuk memalsukan dan menggunakan firman Tuhan dengan cara yang salah. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa penting untuk hidup dalam ketaatan kepada rancangan dan rencana Allah dan firman-Nya tentunya, bukan dengan memamerkan kuasa yang besar dengan sok nih, dengan sembarangan. Jadi, sekali lagi, Yesus menjawab iblis dengan firman Allah. Yesus juga berkata nih kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Di sini iblis gagal untuk membuat Yesus melakukan sesuatu yang salah, tetapi ia nggak mau menyerah. Jadi untuk ketiga kalinya Yesus dibawa nih sama iblis ke puncak gunung yang tinggi. Ya, iblis menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia ini. Dan sekali lagi iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nah, walaupun Yesus tahu bahwa mentaati Bapanya berarti pergi ke kayu salib dan mati untuk dosa umatnya, namun Yesus tidak melawan kehendak Bapanya. Ia tidak mentaati iblis dong tentunya ya. Begini kata Yesus ketika iblis berkata demikian adik-adik, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti." Kemudian akhirnya ketika setelah 3 kali itu, iblis pergi meninggalkan Tuhan Yesus adik-adik. Ya, musuh Allah dan umatnya telah mencobai Yesus, tetapi iblis gagal membuat anak Allah itu jatuh ke dalam dosa. Nah, sesudah iblis pergi, Allah mulai mengutus malaikat-malaikatnya untuk boleh melayani Tuhan Yesus. Baik adik-adik semua, melalui firman yang kita dengarkan hari ini, kita tahu nih bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi, mengerti, dan menaati firman Allah loh. Ia menggunakan firman Tuhan ketika ia juga dicobai oleh iblis. Nah, firman Allah itu ibarat kata seperti sebuah tameng atau perisai adik-adik. Seperti baju besi yang melindungi dan menjaga Tuhan Yesus terhadap serangan iblis ketika dicobai ya adik-adik ya.
Nah, tapi nggak sampai sana doang. Allah, Tuhan, juga ingin kita menggunakan firman Tuhan dengan cara yang sama ketika kita dicobai untuk berbuat salah atau berbuat dosa. Nah, adik-adik, di surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 11, ditunjukkan bahwa ada perlengkapan senjata Allah yang dapat membantu dan menolong kita dari serangan musuh, godaan iblis tentunya ya. Seperti ibarat katanya dia sebuah atau seorang prajurit, tahu ya prajurit ya, siap sedia untuk berperang kapanpun itu. Kita juga harus selalu seperti itu, kita harus siap dan waspada terhadap godaan iblis. Kita kalau dari Efesus mengatakan mengenakan ikat pinggang kebenaran Allah. Kita harus melindungi tubuh kita dengan baju sirah keadilan. Kita harus mengenakan sepatu atau kasut, buat apa nih? Agar siap memberitahu orang lain tentang kabar baik Tuhan Yesus. Apa itu, Lause? Yaitu Injil damai sejahtera. Kita harus membawa perisai iman, kita menutupi kepala kita dengan ketopong keselamatan. Dan yang terakhir, kita harus menggunakan pedang roh. Apa Lause pedang roh itu? Pedang roh yang dimaksud dari Efesus adalah firman Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu adik-adik ya, penting untuk kita untuk boleh menghafalkan firman Tuhan, sehingga kita akan menggunakannya sebagai pelindung jika iblis menyerang kita. Makanya Lause sering mengatakan nih kepada adik semua, ayo hafalin firman Tuhan, hafalin ayat Alkitab ini. Nah gitu ya. Kenapa? Agar Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya. Nah, hal ini sangat penting loh adik-adik ya. Karena apa? Firman Allah memberitahu kita untuk boleh berdiri teguh dan berdoa. Kita bisa memohon Roh Kudus agar menolong kita untuk menang jika kita dicobai oleh iblis untuk berbuat dosa tentunya. Kalau misalnya kita nggak pernah hafalin firman Tuhan, gimana caranya Roh Kudus bisa ngingetin kita? Apa yang diingat? Kan kita nggak tahu apa-apa, gitu nih. Nah, oke, adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini dan memulai aktivitas kita, nah, Lause mau ajak kita untuk boleh menghafalkan satu ayat Alkitab yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 4. Boleh dibuka nih, Matius pasal 4 ayat yang ke-4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Dihafalin ya adik-adik semua ya, Matius 4 ayat yang ke-4. Oke, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman ini boleh kami dengarkan dengan baik, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar untuk kami boleh selalu bersandar kepada Tuhan, kami boleh selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh menghafalkan firman Tuhan siang dan malam, agar kami juga boleh selalu diingatkan dan terhindar dari cobaan dan godaan dari iblis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat aktivitas. Adik-adik boleh menyiapkan aktivitas yang sudah dikirimkan, lalu gunting, bolpen, spidol warna, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan lem atau isolasi ya. Yuk, sama-sama kita buat. Pertama-tama, untuk yang gambar Alkitab ini, adik-adik boleh gunting sesuai dengan pola Alkitabnya ya. Dan jangan lupa untuk yang ayatnya, adik-adik juga boleh gunting sesuai dengan bentuknya. Setelah semua sudah terpotong, adik-adik boleh menyiapkan lemnya atau isolasi bolak-balik. Lalu ayat Alkitabnya boleh ditempel di atas Alkitabnya. Lalu yang terakhir, adik-adik boleh menuliskan nama nih di ujung pojok atas Alkitabnya. Lalu adik-adik boleh menghias Alkitabnya sesuai dengan yang adik-adik suka. Sudah jadi deh, adik-adik boleh menghafalkan ayat yang tertulis ya di Matius 4 ayat 4. Sampai jumpa minggu depan.